Gunung Kemukus, sebuah nama yang berbisik di telinga kita dengan gema skandal, pesugihan, ritual seks, dan perjanjian gelap. Selama puluhan tahun, inilah cerita yang dijual dan kita semua membelinya. Tapi, bagaimana jika reputasi kelam ini dibangun di atas tragedi cinta dan keputusasaan manusia? Bagaimana jika kebenaran sesungguhnya jauh lebih kompleks dan kelam dari yang pernah kita bayangkan? Semua berawal di abad ke-15, di tengah gejolak politik kerajaan Majapahit. Pangeran Samodro, seorang pangeran yang terusir, melarikan diri bersama satu-satunya orang yang ia percaya, ibu tirinya sendiri, Nyai Ontrowulan. Cinta terlarang mereka berakhir tragis di puncak bukit ini. Mereka dibunuh dan dimakamkan dalam satu liang lahat. Sumpah mereka untuk bersatu selamanya belum tuntas. Maka mereka tak dilupakan. Tempat ini menjadi punden berundak, sebuah situs sakral. Para peziarah awal datang bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk ngalap berkah, mencari restu, dengan bersimpati pada kisah cinta tragis sang pangeran. Ritualnya adalah ziarah, doa, dan simbolisme untuk menyempurnakan penyatuan Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan yang terputus. Lalu, kapan semuanya berubah? Seiring waktu, makna simbolis itu terkikis. Konsep menyempurnakan penyatuan secara tragis ditafsirkan secara harfiah. Dibumbui oleh kebutuhan ekonomi dan keputusasaan, ziarah suci berevolusi menjadi sebuah transaksi, sebuah jalan pintas. Stigma pun lahir, menutupi sejarah aslinya selamanya. Antropolog melihat fenomena ini bukan sebagai kebejatan moral, melainkan cermin sosial. Ini adalah manifestasi dari apa yang disebut katarsis sosial bagi mereka yang terpinggirkan. Ketika sistem formal gagal memberikan harapan, manusia akan lari ke sistem informal, ke kepercayaan kuno, tak peduli betapa ekstrimnya ritual tersebut di mata kita. Inilah puncaknya, ritual 7 Jumat Kliwon, sebuah kontrak spiritual yang disalahpahami. Para pelaku bukanlah monster, mereka adalah petani yang gagal panen, pedagang yang terlilit utang, orang tua yang tak mampu menyekolahkan anaknya. Di sini, di bawah langit Kemukus yang gelap, harapan dan keputusasaan mereka menari dalam satu ritual yang sama. Orang lihat kami seperti sampah. Mereka tidak tahu rasanya melihat anakmu kelaparan. Mereka tidak tahu rasanya dikejar penagih utang setiap hari. Ini bukan pilihan, ini adalah jalan terakhir yang tersisa. Saya hanya ingin hidup normal. Apakah itu dosa? Menyadari stigma yang tak terkendali, pemerintah turun tangan. Gunung Kemukus direnovasi besar-besaran, diubah citranya menjadi destinasi wisata religi keluarga. Praktek-praktek lama diberantas, warung-warung remang dibongkar. Sebuah upaya untuk mencuci bersih noda yang telah melekat selama puluhan tahun. Tapi, apakah sebuah renovasi fisik mampu menghapus kepercayaan yang telah mengakar selama ratusan tahun? Apakah memoles wajahnya bisa menyembuhkan luka keputusasaan yang melahirkannya? Atau, ritual itu hanya berpindah tempat, bersembunyi lebih dalam di bayang-bayang, menunggu malam tiba? Sejarah Gunung Kemukus bukanlah tentang seks. Ia adalah tentang tragedi cinta, pergeseran makna, dan potret buram keputusasaan manusia. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap mitos yang mengerikan, seringkali tersimpan kisah manusia biasa yang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Kisah yang tak pernah diceritakan.